Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita masih diberikan kehidupan dan juga masih diberikan satu kesempatan untuk bersama-sama berbakti kepada Tuhan di hari Minggu ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk memulai ibadah Minggu ini dengan di dalam hati kita masing-masing kita mengaku dan berseru demikian. Ibadah ini kita lakukan oleh karena pertolongan Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa beserta jemaat sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan sebagai firman pembimbing atau firman pembuka dalam ibadah minggu ini. Kita akan menerima firman Tuhan dari kitab Mazmur 32 ayatnya yang ke-6. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Marilah firman ini kita sambut dengan kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454, baitnya yang pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Indahnya saat yang teduh. Menghadap
Marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia dan kekal. Tuhan yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan, dan atas berkat yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat Tuhan dalam ibadah minggu ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan hadir untuk mengurapi kami semua, untuk memberkati kami. Dan kami juga mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan juga kiranya memampukan kami untuk dapat menghayati kehidupan kami dan dapat menjalani kehidupan ini seperti yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan juga merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang menuntun kami, Tuhan sendiri yang senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, dan memampukan kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan dengan urapan Roh Kudus, dan urapi juga untuk jemaat-Mu yang akan mendengar sabda-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat, memampukan untuk jemaat Tuhan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan melakukannya, sehingga dengan demikian biarlah firman-Mu benar-benar menjadi berkat dan sekaligus menjadi tuntunan dalam hidupnya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Di dalam ibadah minggu ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-32, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-32 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau begal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekat engkau. Banyak kesakitan diterima orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingnya dengan kasih setia.
Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum kita merenungkan sabda ini, mari kita bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 453, baitnya yang pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Yesus, kawan yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, didasarkan pada pembacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur 32, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 tadi, saya memberikan tema atau juga judul khotbah minggu ini, jujur dan mau menerima. Jujur dan mau menerima.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita pernah mengalami luka oleh karena bisa terjadi jatuh dari kendaraan, bisa terjadi karena kecelakaan, atau bisa juga bagi ibu-ibu yang sering masak menggunakan pisau, juga bisa karena terkena pisau sehingga akhirnya luka juga. Luka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sebuah kondisi pada tubuh kita yang mengalami cedera, pecah, lecet, dan sebagainya. Kondisi luka itu berarti menyakitkan. Dan ketika seseorang mendengar kata menyakitkan dari sebuah luka, pastilah membuat orang itu merasa takut, khawatir akan sebuah luka tersebut. Hal luka di atas itu adalah berhubungan dengan luka fisik. Luka fisik ini penanganannya melalui obat-obat, seperti bisa dalam bentuk salep, bisa juga kalau pengalaman saya dulu ketika kecelakaan, ada luka di kaki, saya kasih lidah buaya. Atau juga bisa dengan menelan obat, pengobatan dari dalam. Ini kalau luka secara fisik. Tetapi luka itu adalah dalam diri kita, yang bukan luka fisik, melainkan batin kita yang terluka. Apakah penanganannya juga sama seperti luka fisik? Saya yakin tentunya tidak. Luka batin adalah luka yang tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan, menyakitkan dalam diri kita, dan juga membebani dalam hidup kita. Luka batin ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, melalui siapa saja. Dan kita tidak bisa mengelak atau menghindar dari yang namanya luka batin ini. Yang dimana sekali lagi penyebabnya tidak lain karena kondisi cedera manusiawi kita. Oleh karena bisa terjadi karena omongan sesama kita, atau bisa terjadi karena perlakuan dari seseorang terhadap diri kita, sehingga mencederai hati kita, menjadikan kita luka batin yang sangat mendalam. Dan ini bisa terjadi dimanapun, dan bisa juga terjadi dalam kehidupan keluarga, bisa terjadi dalam kehidupan bergereja. Banyak kesaksian dan cerita seorang anak setelah mengalami pertumbuhan dewasa ternyata memiliki luka batin yang sangat dalam ketika ia hidup bersama dalam keluarga. Demikian juga dalam kehidupan bergereja terkadang juga bisa terjadi mereka atau warga jemaat mengalami luka batin yang dalam, yang tidak berani untuk terungkapkan, tapi dirasakan sangat menyakitkan, dirasakan sebagai suatu beban yang berat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan juga mengasihi Tuhan, bagaimana kita merespon dan memperlakukan luka batin ini agar mengalami suatu pemulihan. Mari kita belajar dari kitab Mazmur 32 ayat 1 sampai 11 tadi.
Di sini ada satu kesan. Pemazmur membandingkan keadaan dirinya sendiri dengan orang lain. Pemazmur menyatakan betapa bahagianya seseorang bila ia diampuni dan disembunyikan segala bentuk kesalahannya oleh Allah, sehingga segala beban-bebannya akan dirasakan ringan dan mengalami kelegaan. Pemazmur melihat orang lain dan bisa merasakan alangkah bahagianya, alangkah sukacitanya jikalau seseorang itu dosa-dosanya diampuni, dosa-dosanya disembunyikan. Dia bisa merasakan demikian. Tetapi bagi dirinya sendiri, pemazmur melihat dirinya justru dalam kondisi yang berlawanan. Pemazmur merasakan dia dalam kondisi yang tertekan. Siang dan malam pemazmur merasakan suatu pergulatan batin yang dirasakan oleh karena pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi. Baik itu muncul dari situasi orang-orang terdekatnya, juga dari dirinya sendiri. Bagaimana perkataan-perkataan musuhnya yang menghina, mengejek, bagaimana perlakuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Pemazmur merasakan hidupnya tertekan dan mengalami luka batin, mengalami suatu beban dan juga merasakan sakit. Dan hal ini membuatnya ia tidak bisa memunculkan apa yang dirasakannya itu di depan orang lain. Ia nggak bisa berkata-kata atau berbicara dengan orang lain tentang apa yang dirasakannya. Nah, di sini tentunya pemazmur membutuhkan ruang khusus untuk bisa menyalurkan apa yang ia rasakan, yang membebani dan menekan hati, pikiran dan hidupnya. Disinilah kita mengetahui pemazmur dapat menemukan ruang dan waktu. Ia menemukan suatu ruang itu dalam doa kepada Allah. Allah memberikan ruang dan waktu bagi pemazmur untuk menyampaikan segala yang ia rasakan, meskipun itu adalah pahit. Dalam ruang dan waktu serta dalam ruang doa itulah, maka di situ pemazmur dengan jujur ia ungkapkan segala sesuatu yang dia rasakan, yang ia terima, dengan jujur ia sampaikan kepada Tuhan segala sesuatu yang membuat beban-beban bagi dirinya. Dan dalam perjumpaannya dengan Tuhan, di dalam ruang doa dan waktu bersama dengan Allah itulah Tuhan Allah memberikan suatu nasihat, memberikan suatu jalan bagi pemazmur. Dan disinilah setelah pemazmur dengan jujur mengungkapkan apa yang terjadi dalam dirinya, ia juga harus mau menerima segala sesuatu yang terjadi dengan dirinya, dengan suatu keyakinan bahwa ia pasti akan memperoleh pertolongan dari Tuhan. Dan dengan pertolongan dari Tuhan inilah maka akan timbul kelegaan dan satu penerimaan atas apa yang dirasakan itu. Seperti apa yang pernah terjadi pada salah seorang warga jemaat yang oleh karena beban dalam hidupnya, warga ini
ia merasa terluka hatinya oleh karena ada orang lain yang mencela, memperlakukan tidak sewajarnya. Ia merasa beban yang berat, ia mau berbicara. Tapi ketika mau berbicara, mau bertemu dengan saya, warga ini merasa takut. Datang pertama nggak sampai ke rumah. Hari berikutnya mau datang, mendekati rumah, pulang lagi, nggak sampai lagi. Dan baru yang ketiga, dia beranikan untuk datang. Dan ketika datang, ia sampaikan secara jujur, ia terbuka, ia sampaikan segala sesuatu yang dialaminya. Beban-beban yang dialaminya, yang membuat luka batinnya, ia sampaikan secara jujur. Saya hanya cukup mendengar. Saya mendengar apa yang ia sampaikan. Setelah ia sampaikan, saya mengatakan, belajarlah, mari kita belajar untuk menerima. Apa yang terjadi? Suatu kelegaan dalam hidupnya, merasakan bebannya lebih ringan dari sebelumnya. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita setiap hari, entah itu dalam keluarga, dalam bergereja, dalam bermasyarakat, bisa terjadi di dalam kehidupan kita itu mengalami luka batin, yang dimana luka batin itu terkadang kita rasakan menyakitkan, membebani hidup kita. Dan ketika luka batin itu tidak kita sembuhkan, tidak kita rawat dengan baik, itu akan mengganggu kehidupan kita. Oleh karena itu, belajar dari kitab Mazmur ini, mari kita menggunakan ruang dan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Ruang doa dan waktu bertemu dengan Tuhan, mari kita sampaikan secara jujur segala sesuatu yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita lakukan. Dengan jujur kita sampaikan kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, kita harus mau menerima itu. Kita harus mau menerima dengan penuh sukacita. Sehingga dengan demikian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengalami pemulihan. Luka itu akan sembuh. Luka itu akan menjadi sesuatu yang kemudian pulih, sehingga ada satu hal yang melegakan hidup kita. Sukacita kita dipulihkan. Sehingga dengan demikian, maka kita pun akan kembali terlihat damai sejahtera kita. Akan terlihat kita bersinar karena segala luka itu telah disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita jujur di hadapan Tuhan dan kita mau menerima apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan senantiasa memulihkan kehidupan kita dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita merenungkan tentang kehidupan kita saat ini. Mungkin kita sedang mengalami luka batin oleh karena perkataan dari anggota keluarga, dari sesama kita, atau dalam kita bergereja. Mungkin kita merasakan sakit. Saat ini juga kita perlu merenungkan diri kita. Jangan-jangan kita menjadi penyebab juga yang menjadikan sama kita terluka. Melalui firman ini, mari kita bersama-sama
mau memberikan ruang doa dan waktu kita bersama dengan Tuhan. Kita jujur di hadapan Tuhan tentang keberadaan kita. Kita jujur di hadapan Tuhan tentang apa yang kita alami dan apa yang kita lakukan. Dan mari kita menerima apa yang Tuhan nasihatkan kepada kita, sehingga dengan demikian kita mengalami kelegaan, kita dipulihkan, ada sukacita. Tuhan, kami menyadari bahwa dalam hidup kami tidak sendirian. Kami bisa bertemu dengan sesama kami, dengan anggota keluarga, dengan warga jemaat, dengan tetangga, dan juga dengan siapapun, dimanapun kami berada. Dan itu bisa terjadi, Tuhan, hal-hal yang tidak kami inginkan, sesuatu yang bisa melukai batin kami. Oleh karena itu Tuhan, bimbinglah kami, tuntunlah kami, agar kami benar-benar terus senantiasa datang kepada Tuhan untuk mohon pertolongan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Allah yang kasih, seperti halnya Tuhan menolong Daud sang pemazmur, demikian juga kami juga percaya Tuhan pasti menolong kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan GKJTU Semarang 1 ini. Kami percaya Tuhan mengetahui setiap keberadaan dari warga jemaat Tuhan ini. Kami doakan bagi warga jemaat yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan berikan pemulihan dan juga kesembuhan. Bagi warga jemaat yang saat ini sedang menghadapi persoalan dalam hidup mereka, merasakan beban-beban dalam hidup mereka, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan terang dan kekuatan, agar setiap persoalan dapat terselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sudah lanjut usia. Tuhan juga memberkati agar para orang tua kami ini benar-benar terus dapat merasakan sukacita dalam kehidupannya. Biarlah mereka terus senantiasa menjadi teladan bagi hidup kami di dalam kehidupan berkeluarga dan juga di dalam melayani serta berbakti kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh warga jemaat ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati, Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Kami doakan untuk para pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Majelis dan Ibu Majelis, baik mereka yang berjabatan sebagai penatua, diaken, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa memampukan dan memperlengkapi pelayan-pelayan Tuhan ini di dalam melaksanakan tugas panggilan tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk kehidupan rumah tangganya. Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan berikan kesehatan. Kami doakan ya Tuhan untuk Ibu Didik beserta dengan anaknya. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan senantiasa terus memberikan pertolongan dan Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Bambang Dwita beserta dengan keluarganya juga Tuhan memberkati, Tuhan berikan kesehatan. Demikian juga ya Tuhan, kami doakan untuk seksi-seksi yang ada dan juga untuk tim peribadatan ini juga Tuhan berkati agar apa yang dilakukannya menjadi berkat bagi sama dan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk perencanaan dan program-program pelayanan di gereja Tuhan ini, kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa memberkatinya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan, bangsa kami dalam menghadapi pandemi virus corona ini kini sudah mulai membaik ya Tuhan. Kami percaya ini adalah karena pertolongan Tuhan, karena kasih Tuhan.
Kami terus tetap berdoa kepadamu ya Tuhan, agar para pemimpin kami terus diberikan hikmat di dalam menangani masalah pandemi ini, sehingga pandemi ini segera berakhir. Dan dengan demikian biarlah kami semua dapat merasakan kebebasan dari Tuhan, kemerdekaan dari Tuhan, kemenangan dari Tuhan. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk para medis, dokter, perawat dan sebagainya. Kiranya juga Tuhan berikan kesehatan, hikmat dan kekuatan dalam mereka melayani masyarakat bangsa dan negara ini. Kami doakan juga untuk pemerintahan di Jawa Tengah ini dan juga di kota Semarang ini. Kami doakan untuk Bapak Wali Kota yaitu Bapak Hendi beserta dengan Ibu Wakil Wali Kota yaitu Ibu Ita beserta dengan jajaran-jajarannya sampai dengan camat, lurah. Kiranya juga Tuhan berikan hikmat, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan. Biarlah para pemimpin-pemimpin kami di kota Semarang ini bersama-sama bersatu untuk membangun kota Semarang ini, untuk menjadikan masyarakatnya senantiasa mengalami kesejahteraan, kedamaian, mengalami kesehatan dan juga kerukunan. Kami percaya Tuhan dengan hikmat Allah, para pemimpin kami akan dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat, dan dengan demikian biarlah kami benar-benar dapat merasakan hidup dengan sejahtera, makmur dan juga rukun. Ya Tuhan, kami akan menyelesaikan untuk ibadah kami ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami semua, Tuhan senantiasa melindungi kami, sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami dapat melanjutkan apa yang menjadi kegiatan-kegiatan kami sebagai satu peribadatan dalam kehidupan sehari-hari. Kini kami akhiri doa kami Tuhan dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 467, baitnya yang pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Malah kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini, dan ibadah ini kita lanjutkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita tutup ibadah ini dengan pujian Kidung Jemaat nomor 408, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap.